Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Perkara online itu tergantung karena memang dari awal sudah diajukan secara online, ya secara ekord gitu ya. Jadi ketika perkara itu diajukan secara ekord, ya. Oke, Bapak selamat sore, langsung saja Pak. Selamat sore, siap. Permasalahan fenomena dari Irawan. Infonya hari ini adalah putusan, boleh diinfokan itu Pak, seperti apa Baik, dokumennya ya. segala macam. Terima kasih. Sesuai dengan yang sudah diagendakan, memang hari ini pembacaan putusan lewat ekord ya. Karena perkaranya diajukan secara ekord, artinya putusan itu langsung diupload. Jadi tidak dibacakan dalam persidangan seperti biasa. Makanya pada hari ini sidangnya sudah putusannya sudah dipublikasikan. Jadi hanya mungkin ya tertentu ya tidak bisa mungkin seperti para wartawan langsung karena yang bersangkutan juga belum tentu buka gitu kan. Hari ini pembacaan putusan dan kami sudah dapat informasi dari bagian informasi perkara bahwa perkara Melinda ya, Pena Melinda dengan Peri ini perkaranya sudah dikabulkan dengan putusan perstek. Karena pada persidangan yang pertama dan kedua pihak tergugat yaitu Peri tidak pernah datang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Panggilannya sah, panggilannya resmi patut dua-duanya. Kemudian pada sidang pertama dicoba dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian yang kedua juga tetap tidak hadir, maka pemeriksaan persidangannya langsung pada pembuktian. Setelah selesai pembuktian, maka majelis hakim mengagendakan untuk musyawarah majelis yang hari inilah dibacakan dan sudah dipublikasikan, sudah ada di sistem informasi pengadilan di SIPP ya. Pak, secara singkatnya seperti apa? Ya. Hasil putusannya intinya adalah mengabulkan gugatan dari Pena Melinda karena memang gugatannya tunggal, dia hanya gugatan perceraian saja, tidak ada gugatan yang lain ya, berbeda dengan gugatan yang pertama karena dia posisinya sebagai pihak yang digugat ya, yang dulu kan Peri yang ngajukan. Nah dia waktu itu ngajukan gugatan balik, ada tuntutan nafkah, ada mut'ah kan. Kalau sekarang dia yang mengajukan, dia tuntutannya tunggal, hanya perceraian saja. Dan ternyata oleh majelis hakim dikabulkan gugatannya dengan dalil-dalil gugatannya sama seperti halnya yang pernah dulu diajukan. Karena memang yang jadi alasan pokoknya ada, kalau dilihat dari gugatannya adalah memang dari KDRT. Mungkin media sudah pernah ngikutin perjalanannya bahwa KDRT yang pernah dilakukan oleh tergugat itu adalah yang kejadian di luar kota itu ya. Ya, pasti mengikuti perkembangannya itu yang di Kediri. Dan itu sudah ada putusan pengadilannya gitu ya. Nah, itulah jadikan dasar untuk pengajuan. Jadi ketika diperiksa oleh majelis hakim kemudian pihaknya tidak hadir dengan bukti-bukti yang disampaikan, maka dalil yang disampaikan oleh penggugat itu terbukti kebenarannya gitu. Dan memang sudah putusan pengadilan ingkrah itu ya nggak bisa, itu otentik gitu kan, bukti otentik seperti itu. Untuk secara online sendiri itu diminta atau memang seperti apa sih Pak? Kaitan dengan Putusan tersebut. kalau perkara online itu tergantung karena memang dari awal sudah diajukan secara online ya, secara ekord gitu ya. Jadi ketika perkara itu diajukan secara ekord ya, maka putusannya juga sama seperti itu. Jadi di ekord juga gitu ya. Yang di dalam persidangan itu hanya pemeriksaan tentang pembuktian saja kan. Kalau sekarang persidangan itu rata-rata ekord ya. Kalau dua pihak datang, kemudian dua pihak itu mengajukan secara ekord, jadi perkaranya jadi litigasi. Jadi persidangannya itu adalah secara litigasi. Maksudnya ketika menjawab gitu kan, jawaban, replik, duplik itu semuanya lewat ekord. Jadi si dokumen-dokumen jawaban, replik, duplik itu disampaikan melalui ekord.
masukkan langsung ke email. Para pihak nanti baru datang lagi itu ketika pembuktian, karena pembuktian kan harus datang di depan persidangan. Itu bedanya seperti itu. Nah, kalau sekarang sepihak kena ikan tidak datang, itu tetap berlaku ketentuan ekot itu. Artinya berkas masuk lewat email, kemudian dokumen-dokumen masuk lewat email gitu. Nah, terakhir ketika putusan pun disampaikan lewat ekot lagi gitu ya, ekot itu melalui email. Jadi bisa diupload. Kalau di SIPP itu kan berarti ada di apa namanya? Dokumentasi putusan ya. Dokumentasi putusan itu nanti langsung di Mahkamah Agung sudah ada ya. Itu dokumentasi putusan Mahkamah Agung itu sudah ada ya. Jadi ketika hari ini di-upload, hari ini sudah ada langsung ya. Jadi itu bedanya dengan sistem sekarang peradilan dengan ekot itu seperti itu. Jadi siapapun bisa sudah. Kalau diumumkan hari ini putusan sudah bisa. Hanya mungkin bedanya jam aja. Tadi kalau saya tidak salah nanya ke majelisnya, tadi sudah di-upload jam 9. Artinya sekarang sudah memungkinkan, sudah ada di dunia maya, sudah ada gitu ya. Jadi intinya udah sah ya secara negara bahwa dia udah tidak bersuami istri lagi ya. Nah, kalau putusan pengadilan ini kan itu nanti kan ada inkrah yang berkekuatan hukum tetap. Hari ini putusannya adalah putusan dikabulkan per stek, maka karena pihak perinya tergugatnya tidak hadir, nanti akan diberitahukan. Isi putusannya diberitahukan dulu kepada pihak tergugatnya. Nah, nanti setelah diterima putusan itu ya, contohnya diterima besok atau lusa ya, menghitung 14 hari. Itulah hak dia untuk mengajukan perzet ya, perlawanan. Jadi karena kalau tidak terima dengan putusan pengadilan, dia mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek. Jadi ada tenggang waktu 14 hari setelah diterima ya, dihitungnya setelah diterima. Putusan itu diterima oleh dia, ya tuh dia sudah buka lebih kan di dalam web itu sudah ketahuan kapan dia membuka kan. Nah, dihitung 14 hari itulah kesempatan dia untuk contohnya kalau mengajukan perlawanan. Bukan banding, beda ya. Jadi kalau putusan perstek itu namanya upaya hukumnya adalah perzet. Ya, jadi dia mengajukan keberatan tentang putusan perstek. Kalau nanti sudah putusan perstek baru sudah putusan perstek itu apa hasilnya, apa dikabulkan, apa ditolak, baru itu berupaya hukum banding. Seperti itu prosesnya. Artinya kalau 1 hari 2 hari ke depan contohnya sudah ada berita, ikut aja perkembangannya. Nanti tergugat ini saudara Peri tidak nerima, nah bisa aja dia besok lusanya atau dalam tengah waktu 14 hari itu datang ke pengadilan ke sini untuk menyatakan perlawanan, perjet. Seperti itu ya upaya hukumnya, karena ini putusan perstek. Seperti itu dalam hukum acaranya. Pembacaan talaknya di depan ikrar talak sendiri seperti apa prosesnya? Ini perkara cerai gugat. Jadi bukan cerai talak. Istri yang mengajukan gugatan itu namanya cerai gugat. Jadi yang diajukan oleh dia itu adalah talak bain. Artinya yang menceraikan itu pengadilan. Ya, jadi kalau cerai gugat itu yang mengajukannya adalah atau yang memutuskan bahwa dia itu menjatuhkan talaknya adalah pengadilan. Beda dengan kalau perkara cerai talak. Kalau cerai talak dulu kan dia mengajukan permohonan izin kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak. Ketika dikabulkan, maka ada proses namanya proses pengucapan ikat talak seperti itu. Jadi ada 2 tahap, tapi kalau ini enggak. Setelah berkekuatan hukum tetap, setelah inkrah nanti ya, lewat 14 hari. Ya, kita lihat aja apa dia membukanya webnya hari ini atau besok. Hitung-hitung 14 hari bisa dilihat. Nah, lewat 14 hari udah. Nanti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan di dalam sistem itu sudah nyaut. Kalau sudah lewat 14 hari dia tidak mengajukan perzet, berarti nanti keluar akta cerai. Selesai, keluar akta cerai, itulah baru resminya perceraian. Jadi nanti pengadilan otomatis ketika sudah lewat 14 hari, pokoknya putusan sudah berkekuatan hukum tetap, nanti langsung ada pengeluaran akta cerai gitu ya. Jadi artinya para pihak kalau sudah gitu tinggal ngambil akta cerai aja. Nah, ini kita tinggal nunggu dalam waktu sekarang tenggang upaya hukum itu dari peri ini 14 hari. Hanya kita menghitungnya apakah dari hari ini atau hari besok belum tahu ya. Kalau manual, kalau tidak pakai ekot, itu kan dikirimkan putusan itu oleh jurusita pengadilan. Ya kan? Disampaikan contohnya hari ini atau besok lusa. Nah, sampainya kepada yang bersangkutan itu dihitung. Baru kalau ini mah kan kita nggak tahu ya.
hanya jejak digital akan ketahuan. Kalau di orang buka email kan tahu kapan buka emailnya kan.